Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan mempelajari tentang Al-Quran Kitabku. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Tidak tahu ya? Al-Quran itu kalam Allah yang diperintah, yang lafadznya itu berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sebelum kita mulai pengertian Al-Quran, para ulama berbeda pendapat sama nama-nama Al-Quran. Ibu bagi kelompok dua kelompok ya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 coba cari pengertian Al-Quran, para ulama berbeda pendapat, mulai dari secara etimologi sama terminologi. Terus yang kelompok 2 nama-nama Al-Quran. Mulai dari sekarang saya kasih waktu 8 menit. Qoro'a artinya membaca. Mufi'il 30. Qoro'a artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif kota yang bersama. Terus sedikit orang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
dari kelompoknya tuh maju satu perwakilan. Saya kasih waktu 5 menit. Maju dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut etimologi Al-Quran dibagi menjadi 5. A. Menurut Aliyan, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif. Qara'a yaqra'u Qur'anan. B. Menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. C. Menurut Al-Faroq, kata Quran berasal dari lafaz qoro'inun, merupakan bentuk jamak dari kata korinatun yang berarti petunjuk atau indikator. D. Menurut Az-Zujai, kata Quran itu kata sifat dari Al-Qur'an yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya kumpul. E. Menurut Asy-Syafi'i, kata Quran adalah isim alam sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut terminologi Al-Quran diantaranya adalah A. Syekh Muhammad Qudari B. Dalam kitab Tarikh At-Tasyrik Al-Islam, Syekh Muhammad Qudari B. mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwal lafdul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wattadaqquril manqulu mutawatiran wa huwa madafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nasi, yang artinya Al-Quran ialah lafaz firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Udah. Masih ada. D. Subki Saleh mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran huwa kitabu al-mu'zizul munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil maswahifil mangkulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawati, yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. C. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-Kitabu wal Qur'anul maktubu fil maswahifil mahfudu fi sudurin man ana bihifdihi minal muslimina, yang artinya kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Enggak. Sekarang yang kelompok 2 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Al-Quran terbagi menjadi 5. A. Al-Quran. Al-Quran
diletakkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Alkitab. Alkitab merupakan Al-Quran, sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. C. Al-Furqan, artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. D. Azik, berarti pemberi peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. E. At-Tanzil, artinya yang diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang nomor 3 ya, perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu kita harus memiliki budi pekerti, yaitu yang luhur, karena Al-Quran itu berisi tuntunan yang berkaitan dengan akhlak. Terus orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu kita harus melaksanakan ibadah, karena Al-Quran itu berisi tuntunan yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sekian dari ibu, tapi habis ini ibu akan ngasih PR, yang A sama B ya, buku itu ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam